saat ini tidak memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo. Nilu, Senin, 29 Mei, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ya, manusiawi mungkin ya, setiap wanita mungkin penyakit itu yang ditakutkan ya. Ya, benar. Ya pastinya ngedrop, pastinya down, pastinya punya pikiran yang aneh-aneh. Kata-kata kanker itu seram ya. Jadi yang saya tahu itu kanker kan selama ini mungkin belum ada obatnya ya, Rizal. Jadi ya, wah, pasti saya punya pikiran yang sangat-sangat bisa sembuh apa enggak, apa umur saya masih panjang apa enggak, ya seperti itu. November 2021 seakan jadi hari terkelam dalam hidup Iis Wiryawati. Ia harus menerima suratan takdir kala divonis menderita salah satu penyakit mematikan paling ditakuti kaum perempuan, yaitu kanker payudara. Pertama, memang sudah saya rasakan ada benjolan waktu itu ya. Cuman saya tidak menyangka kalau itu juga kanker. Saya biarin aja dan lama-lama benjolan itu semakin besar. Nah, pada waktu itu saya memeriksakan diri ke dokter dan dokter menyatakan saya kanker payudara. Waktu itu stadium 2 ya. Seiring berjalannya waktu, gejala demi gejala klinis muncul akibat ganasnya kanker yang menyerang tubuh Iis. Yang saya rasakan pada waktu itu terasa nyeri yang tidak hilang-hilang. Seperti itu. Di tengah perjuangannya melawan rasa sakit, ibu rumah tangga asal Merauke, Papua Selatan ini hampir menyerah. Berdasarkan tingkat keparahan kanker payudara yang ia idap, harapan hidupnya hanya tinggal 72% saja. Ya, pada waktu itu dokter menyarankan saya untuk melakukan operasi ya, tindakan operasi yang pertama. Dan saya mengiyakan. Dari hasil operasi, uji laboratorium ya, ternyata saya stadium 3 pada waktu itu. Nah, pada waktu saya didiagnosa kanker payudara stadium 3, pada waktu itu dokter menyarankan saya untuk kemoterapi. Menurut data Kementerian Kesehatan, kanker payudara bisa menyerang 1 dari 8 perempuan, termasuk perempuan berusia muda. Penyebabnya beragam, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat, stres, hingga faktor genetik. Penyebab kita terkena kanker ya mungkin dari makanan kita yang nggak sehat ya. Namun, para penyintas kanker payudara tak perlu berkecil hati. Secara medis, penderita kanker payudara memiliki harapan besar untuk sembuh total jika penyakit tersebut ditangani sejak dini. Termasuk adanya perlindungan alami yang diberikan Tuhan pada kaum Hawa lewat air susu ibu. Penelitian dalam jurnal Archives of Internal Medicine mengungkapkan wanita menyusui dengan riwayat keluarga kanker payudara menurunkan risiko terkena kanker hampir 60%. Bahkan, setelah masa menyusui berakhir, perubahan mikroskopis pada sistem pengiriman susu melindungi payudara terhadap sel prakanker. Setelah mempelajari karakter penyakit yang dideritanya, perempuan yang hobi traveling ini tak mau menyerah pada nasib. Demi pengobatan terbaik, ia rela terbang ribuan kilometer dari rumahnya di Merauke, Papua Selatan, ke kota Bandung, Jawa Barat.
Iis yakin ada pengobatan selain operasi dan kemoterapi yang bisa membawanya pada jalan kesembuhan. Terasa nyeri itu saya rasakan semakin berkurang menginjak konsumsi obat mulai dari 5 bulan ya, dari 5 bulan ke depannya sudah semakin hilang berangsur-angsur. Lalu, bagaimanakah cara tuntas atasi kanker payudara tanpa kemoterapi seperti yang dijalani Iis? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan pembahasan kita dalam program Bincang Kita kali ini dengan tema Tuntas Atasi Kanker Payudara Tanpa Kemoterapi. Namun tentunya untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah ada 2 dokter yang hadir di sini, ada Dr. Siska dan Dr. Oka dari Klinik Utama CMI Bandung. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung musim berturut-turut, tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru.